Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-babu thaminu wal ishruna, bab yang ke-28, fi dzikri hari yaumil qiyamati, di dalam penyebutan panas, fi dzikri hari yaumul qiyamati, hari kiamat. Fil khabari, dalam satu hadis disebutkan, idza kana yaumul qiyamati, jika ada nanti hari kiamat, yajma'ullahu ta'ala, Allah mengumpulkan al-awwalina wal akhirin, kelompok yang terdahulu. Ada yang mengatakan al-awwalin ini mulai zamannya Nabi Allah Adam sampai zamannya Nabi Muhammad. Al-akhirin setelah wafatnya Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Dalam pelajaran yang lalu telah kita ketahui bahwasannya bukan cuma manusia yang dikumpulkan oleh Allah, semua makhluk termasuk binatang juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka dikumpulkan fi sa'idin. Sa'id itu bagian tanah yang tinggi, ya, dataran tanah yang tinggi atau yang paling tinggi. Wahidin, dataran tanah yang tinggi satu, tidak terpencar. Bisa bayangkan sampean berapa lebarnya, berapa jumlah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Sampai dikatakan nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, ini bumi dibuat oleh Allah tidak ada dataran sama sekali, tidak ada gundukan, tidak ada gundukan. Jadi kelihatan semuanya sejauh mata memandang. Kalau sekarang enggak, ini dataran tinggi, ini dataran rendah, ada gunung, ada sesuatu yang menghalangi. Tapi nanti di hari kiamat Allah ratakan semuanya, diratakan oleh Allah. Karena gunung yang merupakan yang menguatkan bumi atau pakunya bumi, watad wal jibala autada, katanya Allah. Dan gunung-gunung yang bagaikan autad, jamak dari watad. Watad itu apa? Paku bumi. Jadi gunung itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bumi yang agak menonjol karena dikuatkan oleh gunung, dipegang oleh gunung, dicopot oleh Allah itu gunung, sehingga yang tinggi menjadi lurus semuanya. Makanya dikatakan antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu ada hubungannya. Di sini gunung ini ada gangguan, ada lava, ada ini, ada itu. Gunung yang lainnya ada sambungannya. Kenapa? Nyambung. Ini paku-pakunya. Paku dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paku buminya yang berupa gunung tadi itu. Sehingga menjadi satu sa'idin wahid, menjadi satu dataran tinggi yang satu, tidak tertutup sama sekali, dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, makhluk Allah berupa manusia atau jin, mereka itu dikumpulkan jelas. Karena apa? Semoga tidak terjadi sama kita. Karena di antara mereka itu ada saling melaknat, ada yang saling tuntut menuntut. Kalau di dunia mereka tadi itu berbarengan untuk bermaksiat kepada Allah, fulan dengan fulan berbarengan untuk bermaksiat kepada Allah, mungkin di dunia dia mesra, mungkin di dunia dia ini seolah-olah teman yang paling dekat. Tapi nanti di hari kiamat mereka ini dikumpulkan oleh Allah, saking takutnya, begitu takutnya, di antara sesama teman yang maksiat di dunia ini saling menuntut, mengatakan
kamu maksiat dulu, ditanya oleh Allah. Dia mengatakan, bukan aku ya Allah, ini yang ngajak aku ya Allah. Yang ditodo balik todo, bukan ya Allah, dia yang ngajak aku ya Allah. Terjadi pertikaian. Maka apa yang terjadi ketika itu? Allah memanggil nabinya. Ini dua umat yang bertikai ini, siapa nabinya? Misalnya, oh ini Nabi Allah Ibrahim, dipanggil Nabi Allah Ibrahim. Ini bukan berarti Allah tidak tahu pak mana yang salah. Cuma Allah ingin menampakkan keadilannya. Allah mampu tanpa omong, ayo masuk neraka, selesai. Mungkin. Tapi Allah tidak mau. Dibuat apa oleh Allah? Dibuat, ini loh keadilan Allah. Tidak ada yang aku dolimi. Meskipun Allah ini mampu, seolah-olah Allah mengatakan apa? Aku mampu menghadap kamu. Cuman aku tidak akan berbuat dolim kepada kamu. Dipanggil, misalnya nabinya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ditanya, Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau telah sampaikan risalahku? Dua orang ini maksiat. Kan itu bertentangan dengan syariat yang aku berikan kepadamu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ini dua orang nantang lagi, Pak. Mengatakan apa? Enggak ya Allah. Ini Nabi Allah Ibrahim tidak nyampaikan kepada kita. Pertikaian kan? Terakhir siapa yang dipanggilnya? Yang dipanggil siapa? Umatnya Nabi Muhammad kita. Ummatan wasaton, umat penengah, umat yang akan memberikan persaksian. Dipanggil umatnya Nabi Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, apakah Nabi Allah Ibrahim telah menyampaikan syariatnya? Maka umatnya Nabi Muhammad pun mengatakan, iya ya Allah, Nabi Allah Ibrahim telah menyampaikan syariatnya turun menurun sampai kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Ketika ada persaksian seperti itu, langsung dua orang ini diadab oleh Allah. Apa tujuan persaksian ini? Untuk menunjukkan bagaimana itu kedudukan Nabi Muhammad, tingginya kedudukan Nabi Muhammad, sampai nyambung kepada umatnya, sampai umatnya menjadi mereka tadi itu penengah. Terjadinya pertikaian di akhirat loh Pak, bukan di dunia, di akhirat. Sampai Imam Ghazali mengatakan gini Pak, ini kita ngomong hebatnya umatnya Nabi Muhammad ya. Ulamanya Nabi Muhammad, orang-orang yang alim dalam makna mereka tadi itu mengerti ilmu agama, itu mereka tadi itu orang alim, juga mereka ini kalau di akhirat kelak menjadi orang-orang tempat curhatnya bahasanya kita. Ya apa? Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ketika umat-umat sudah masuk surganya Allah, kan itu kan ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei umat-umat yang aku ridhoi, hamba-hamba yang aku ridhoi, engkau sekarang sudah berhasil masuk surganya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Kemudian ditawari oleh Allah, kamu semuanya ini minta apa sekarang? Katakan, minta apa? Nah, karena banyak permintaan Pak, bingung. Makanya orang itu kalau beli atau ke toko banyak pilihan tambah bingung kan? Sama orang nikah sama seperti itu. Banyak pilihan tambah bingung. Lah ini umatnya Nabi Muhammad, umat-umat yang lainnya termasuk umatnya Nabi Muhammad, ini ketika ditawari oleh Allah, ayo kamu minta apa sekarang? Ayo ngomong, bingung Pak, tidak bisa ngomong depannya Allah. Apa ya, minta apa, minta apa, minta apa? Sampai mereka semua tadi itu afwajan, secara berbondong-bondong datang kepada para ulamanya, tanya, aku kira-kira minta apa sama Allah? Maka mereka ulama-ulama pilihannya Allah yang tetap berlaku, yang mereka itu berpredikat seorang alim meskipun di surganya Allah, mereka mengatakan, kamu jangan banyak permintaan, minta satu, ru'yatullah, untuk melihat zatnya Allah. Ini maknanya apa Pak? Kalau sampean jadi orang alim, jadi orang ngerti ilmu agama, maaf, jasad sampean terkubur dalam bumi, tapi kedudukan sampean tetap di hadapan Allah. Bukan cuma kehidupan dunia,
bukan cuma kehidupan barzakh, bahkan nanti di surganya Allah mereka tadi itu menjadi yang memberikan arahan, yang memberikan bagaimana caranya ketika Allah memberikan tawaran kepada dirimu. Ini berarti apa, Pak? Di surga itu ada kelasnya. Di surga ada kelasnya. Ada kelas yang dia tadi itu cuma mengamalkan amalan wajibnya toh. Ada yang wajib ditambahi sunnah. Ada yang wajib tambahi sunnah, tambah mengerti ilmu agama. Ada yang mereka tadi itu tingkatan lebih tinggi lagi, memberikan pengarahan kepada orang sampai kitabnya dibaca, tingkatannya macam-macam. Ngerti? Paham ini? Ini ya. Jadi kalau maaf, orang yang di dunia tadi itu berbarengan maksiat akan tuntut menuntut. Karena apa? Yang mukallaf ini dua, yang diminta bertanggung jawab. Apa itu? Manusia dan jin. Sama. Jin pun sama. Jin pun ada yang menuntut kepada kita. Apa menuntut kepada jin? Manusia menggunakan khadam jin. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia yang lain. Termasuk para dukun, tukang santet, tukang tenung. Itu di dunia seolah-olah ada hubungan bagus. Pokoknya memberikan sesembahan ini, maka jinnya akan nurut, jinnya akan melaksanakannya, padahal maksiat kepada Allah. Bunuh orang, mencelakakan orang, dan lain sebagainya. Nanti di hari kiamat, antara jin dan manusia tadi itu yang di dunia berbarengan, yang di dunia seolah-olah teman, nanti di hari kiamat saling tuntut menuntut. Jelas. Yang jadi pertanyaan, loh, binatang ini kenapa kok harus dikumpulkan juga? Kalau manusia jelas dimintai pertanggung jawab. Kalau jin sudah jelas dimintai pertanggung jawab. Lah binatang kenapa dikumpulkan? Perlu diketahui, karena binatang tadi itu juga ada yang terdolimi dengan manusia. Apa yang diajarkan Rasulullah diantaranya? Kalau kamu akan menyembelih, kamu tajamkan, kamu punya pisau, supaya apa? Li'irahatihi, supaya apa? Cepat matinya. Kalau enggak, kamu dolim. Ketika kamu dolim, itu binatang yang kamu dolimi akan menuntut kepada dirimu. Semua makhluk yang diberikan oleh Allah, makhluk semuanya ini, selain jin dan manusia, boleh digunakan untuk manusia yang lain. Sampean seneng sama burung, boleh sampean melihara burung. Tapi ingat, tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang sampean laksanakan kepada dia? Apa yang sampean perbuat kepada dia? Paham? Jadi bukan cuma manusia, jin, di antara binatang selain manusia dan jin ada yang nuntut kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Keadaan yang genting seperti itu ya, keadaan yang genting. Kemudian apa? Wadatnu wasyamsu, matahari tadi itu sudah mendekat kepada manusia. Sampai dikatakan apa? Matahari, pelajaran yang lalu, dalam hadis jarak mil, ada yang mengatakan sahabat tidak tahu yang dimaksud mil itu apa. Apakah mil itu jarak 1 mil, atau mil itu maksudnya batangnya celak, sodonya celak? Tidak tahu masihan. Apa itu mil? Dekat matahari. Min ru'usihim, dari kepala-kepala mereka para makhluk tadi itu. Wa yashtaddu, sehingga menjadi keras, alaihim, atas mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Apanya? Harruha, panasnya, ha asyamsu, panasnya itu matahari, panas ya. Kemudian apa? Fatakhruju, maka ketika itu keluar, fatakhruju, keluar ketika itu apa? Ankun, ankun itu seperti onta betina, minan nari, dari api nerakanya Allah keluar. Kadili, seperti naungan besar gitu ya, keluar dari api neraka Allah. Yunadil munadi, itu onta betina yang seperti naungan yang besar tadi itu memanggil dengan satu panggilan, ya ma'syarul khalaik, wahai sekalian para makhluk, intoliku,
Berangkatlah kamu sekalian ila dhilli, kepada naungan. Maknanya apa? Kamu ini sekarang kena matahari panas, amat sangat panas. Itu onta betina yang keluar dari mana? Neraka tadi itu, yang seperti naungan besarnya, ngomong apa? Ayo berangkat ke sana. Kamu lek bahasa Jawa apa? Ngiyup. Kamu berteduh di sana, berteduh. Fayantalikuna intaliku ila dhilli, ayo berangkat kamu semuanya kepada naungan. Fayantalikuna, mereka tadi itu berangkat ke naungan, dapat naungan, Pak. Ini Allah menaungi beberapa makhluknya yang ketika itu tidak ada naungan sama sekali. 7 kelompok yang kemarin itu dalam hadis. Wahum talatu firaqin, mereka itu 3 kelompok. Setelah mengatakan seperti itu, 3 kelompok. Yang pertama, firqatul mu'minina, kelompok orang-orang mukmin. Wa firqatul munafikina, kelompok orang-orang munafik. Wa firqatul kafirin, kelompoknya orang-orang kafir. Kenapa kalau munafik sama kafir kok tidak jadi satu saja? Karena munafik itu tidak diketahui kecuali nanti dari kiamat. Munafik itu tidak diketahui nanti kecuali dari kiamat. Hari kiamat sekarang tidak tahu. Kenapa? Hubungannya hati, Pak. Hati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Munafik ini seperti sering kita dengarkan, bagaimana? Aku Islam, aku orang Islam, tapi hatinya kafir, itu munafik. Tapi kalau kafir jelas. Ngadepi orang munafik, kata Imam Ghazali, ngadepi orang munafik kepada ngadepi para musuh itu lebih para munafik, Pak. Kenapa? Munafik bareng sama kita, munafik sholat, munafik hadir pengajian, cuma hatinya yang busuk. Makanya dibedakan di sini kelompok orang-orang mukmin, kelompok orang-orang munafik, kelompok orang-orang kafir. Kalau kafir sudah diketahui di dunia dia kafir, kalau mati dalam keadaan kafir ya tetap kafirnya. Tapi munafik, naudzubillahi min dzalik, mereka tadi itu di dunia dikenal sebagai orang muslim, mungkin dikenal matinya mati dalam keadaan muslim, sehingga diurusi jenazahnya seperti ngurusi orang-orang muslim, tapi nanti di hari kiamat dia terkelompokkan orang munafik. Sebetulnya gampang, Pak, deteksinya. Untuk munafik itu gampang. Ada hadis kan, idza hadatsa kadzaba wa idza tu'mina khana, sampai akhirnya hadis tadi itu. Sebetulnya yang paling gampang itu yang bisa kita deteksi langsung 2 salat, wis. Itu toh. Athqalu sholati al munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang munafik 2, isya sama subuh, wassalam. Kita kepingin tahu ya, naudzubillah min dzalik. Bentar, anak ini munafik apa enggak ya? Kok serem gitu ceritaan munafik ya? Takut anak juga berangkat haji, jangan-jangan naudzubillah min dzalik anak munafik. Oh gampang. Ya apa? Sampai datang sama orang alim, anak munafik apa enggak? Enggak tahu. Hatta orang alimnya pun kita enggak tahu. Ya semoga enggak. Deteksi sendiri. Anak sholat isya'nya apa? Anak isya ya masih kuat lah, Beb, masih kuat. Cuma subuh sering telat anak. Jawab sudah, tahu. Apalagi yang enggak sama sekali. Apalagi yang cuma Jumatan tok. Apalagi yang cuma hari raya tok. Jadi sembahyang raya tok. Di ngarep maneng. Gak serba nanyar. Ngerti? Itu tak bedanya. Lihat sudah bagaimana sholatnya. Kalau sampai alhamdulillah misalnya anak rutin, Beb, kadang-kadang rutin terpaksa itu yono, Pak. Ya apa rutin terpaksa itu? Karena dia kebetulan jadi imam masjid, mau tidak mau jadi sholat subuh, alhamdulillah terpaksa sampean. Daripada tidak sama sekali. Dari dipaksa lama kelamaan akan timbul keinginan daripada tidak sama sekali. Nah, itu makanya paling enak saya katakan di sini paling enak apa? Orang itu jadi takmir masjid paling enak, Pak. Duduk iso gue gaya duit syariah, duduk keliru. Atau yang sumbangan pertama kali, bukan itunya. Bukan.
Orang jadi takmir masjid itu enaknya apa? Mau tidak mau dia dipaksa ke masjid. Apalagi apa? Bagian adzan, bagian speaker. Itu pahalanya tinggi itu Pak. Orang tengah tidur harus bangun. Waduh, capek anak Beb. Oh enggak, itu selamat insya Allah. Anak terpaksa Beb, terpaksa 1-2 tahun, setelah itu enggak insya Allah. Itu. Nah, kadang-kadang ada yang pinter pidato tapi tidak pernah sembahyang di masjid sama sekali. Pidato sampai jam 2 malam, ketiduran di rumahnya, bangun jam 6. Geletek ya. Iku jenenge ulama geletek. Fa idza saral khalaiku, maka jika menjadi itu para makhluk ila dhilli, berada sudah di naungan, berarti kelompok siapa? Orang-orang mukminin. Maka ketika itu sorot dillu, maka menjadi itu naungan salah satu aksam. Naungan ini kan dikatakan kan tadi kan, ayo semuanya berangkat ke naungan Allah, semuanya berangkat ke naungan. Kalau mereka itu sudah berada di naungan, naungannya lain-lain Pak. Bahasanya kita itu payungnya lain-lain, tempat berteduhnya itu lain-lain. Ini mereka itu dipisahkan oleh Allah. Ini naungan yang pertama, naungan yang kedua, naungan yang ketiga. Apa naungan yang pertama? Sorot dillu salah satu aksam itu. Maka menjadi itu naungan 3 kelompok-kelompok. Gismun lil hararati, kelompok yang payungnya ini panas, open bosan kita orang. Lah open juga dinaungi kan, cuma dinaungi panas. Yang kedua, gismud dukhon, rokok. Kelompok apa? Asap to, ahli hisab. Pasti orang ahli hisab akan tersinggung ya. Nggak apa-apa wes. Kelompok asap. Beb, ono kurang ajar gini Pak, kurang ajar gini. Gismul dukhon, kelompok untuk asap. Aku alhamdulillah Beb, apa di dunia rokokan dadi kena asap di kono ndak apa-apa, kurang ajar. Asap di kono lain nih. Iki asap neraka jahanam ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga diselamatkan semuanya. Tapi kelompok yang ketiga, gismul nur. Kelompok yang dia itu mendapatkan naungan apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi naungannya itu naungan cahaya. Maka mu'allif mengatakan apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Intoliku, menujulah kamu sekalian, ila dhillin, kepada naungan, yang memiliki thalathi syu'ab. Menujulah kamu kepada naungan yang memiliki 3 cabang. Syu'ab itu syaib. Syaib itu bisa berarti gurun, bisa. Bisa juga berarti sesuatu lembah yang menurun, bisa. Diartikan di sini salah di syaib itu dikatakan apa? Naungan. Ini firman Allah surat Al-Mursalat ayat yang ke-30. Intoliku ila dhillin di thalathi syu'ab. Ya, berangkatlah kamu sekalian ila dhillin, kepada naungan, yang naungan tadi itu memiliki thalathi syu'ab, 3 dari naungan-naungan. Al-ayatah, surat Al-Mursalat ayat yang ke-30. Kita lihat tafsirnya di sini. Intoliku ila dhillin di thalathi syu'ab. Maknanya apa? Idhabu, pergilah kamu sekalian, fastadillu, maka carilah kamu sekalian naungan. Naungannya macam-macam di tafsir ini. Bidukhanin kathif, dengan naungan dari asap yang tebal. Asapnya dari mana? Min dukhani jahannam,
dari asapnya neraka jahanamnya Allah. Ya. Di sini disebutkan ya, di tafsirnya di kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan tinggal 2 naungan, yaitu naungan panas dan naungan cahaya. Yatafarra'u minhu thalathu syu'ab. Mereka tadi itu menjadi tercabang darinya itu naungan kepada 3 naungan. Ya. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Yang mereka tadi itu la yadhillu may yakunu tahtahu, yang tidak ada naungan barang siapa yang berada di bawahnya. Artinya apa? Setiap orang itu nanti akan digiring sesuai dengan amal perbuatannya. Wala yaqihi harrus syamsi kama huwa haludil mamdud. Mereka tadi itu tidak akan kuat karena panasnya matahari ketika itu untuk menahan dari panasnya matahari tadi itu. At-Tabari mengatakan di sini, la huwa yudilluhum min harriha wa la yakunnuhum min lihabiha. Mereka itu yang berada dalam naungan, tapi naungan panas, tapi naungan asap yang tebel, yang asap tadi itu dari neraka jahanam. Itu mereka tadi itu meskipun berada di bawah matahari sama saja, tidak ada bedanya. Di sana naungannya panas, di tempat sebelumnya di bawah matahari. Di sana naungannya dari naungan asap neraka jahanam, di tempat semulanya ya juga dari matahari, tidak ada bedanya. Cuma di sini Allah kepingin bedakan. Dikatakan di sini bahwasannya sebabnya ini kenapa kok sampai mereka tadi itu berada di dalam naungan-naungan panas. Sebabnya itu apa? Kita baca selanjutnya. Al-hararatu, panas tadi itu taqumu ala ru'usil munafikin. Panas tadi itu berada di atas naungan orang-orang munafik. Li'annahum yahtarizuna minal harara fid dunya. Karena mereka tadi itu sering berlindung dari panas ketika di dunia. Jadi maknanya gini, Pak. Mereka itu orang-orang munafik, kalau disuruh ibadah kepada Allah, itu mereka banyak uzur. Aku tidak berangkat, wes kenapa? Panas. Aku tidak berangkat sekarang, kenapa? Oh, tidak kuat, panas di sana. Kenapa tidak ke masjid? Masjidnya tidak ada kipas anginnya. Sehingga apa? Sholat di rumah aja. Kadang-kadang ya sholat, kadang-kadang enggak. Kalau dilebarkan lagi apa? Dilebarkan lagi. Mereka tadi itu banyak meminta uzur kepada Allah sehingga mereka tidak melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Titik. Hati. Kalau ditanya, kenapa kok ente tidak sholat tarawih? Alasannya macam-macam. Sholat tarawih itu kan dulu zamannya Rasulullah tidak ada. Jadi anak sekarang tidak sholat tarawih. Padahal Pak, bukan itu. Yakin bukan itu. Kenapa? Males. Titik. Sudahlah jujur. Hah? Kalau memang dikatakan kenapa ente tidak sholat tarawih misalnya, itu adalah dari Sayyidina Umar. Baik, anak katakan dari Sayyidina Umar, iya. Ente tahu enggak sebabnya sholat tarawih itu kenapa? Imam Baijuri mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 2 hari Nabi itu melaksanakan sholat tarawih, hari yang ketiga tidak keluar. Ada riwayat yang kedua mengatakan Nabi itu 3 hari sholat di masjid, hari yang keempat tidak keluar. Kenapa? Hari yang pertama Nabi itu sholat, sahabat ikut belakangnya. Pagi harinya ngomong, Nabi itu sholat, Nabi itu sholat sekarang. Oh sholat ya, iya. Nanti malam sholat. Datang hari kedua tambah rame, Pak. Oh Nabi jadi imam sholat. Besok paginya nyebar lagi. Itu diantara sahabat yang berada di pasar saling ngomong. Oh tadi malam tidak sholat ya? Loh ada sholat tak? Ada. Bersama siapa? Rasulullah. Loh sama Rasulullah? Iya. Mulai
Mulai kapan? 2 hari sudah. 2 hari. Sahabat Pak. Sahabat kalau ketinggalan perbuatan baik itu seolah-olah kehilangan sesuatu yang besar. Kayak kita orang lah Pak. Lek kehilangan barang dagangan, tutu ibadah. Hari ketiga tambah penuh. Sampai dikatakan masjidnya Nabi itu penuh sudah. Hari keempat nunggu semuanya. Ini khilaf ya. Ada yang mengatakan hari ketiga Rasulullah tidak keluar. Ada yang mengatakan hari yang keempat Rasulullah tidak keluar. Hari ketiga berarti apa? Melaksanakan masihan. Pendapat yang kedua. Ngerti? Ini biar tahu sampean. Ilahnya, celahnya orang ini. Kenapa kok kadang-kadang buat dalil itu sholat tarawih kan tidak wajib. Sholat tarawih itu gini, make dalil ilmu. Ana buka sekarang ceritanya. Ketika hari yang keempat atau hari yang ketiga, riwayat yang pertama mengatakan apa? Sahabat penuh. Ditunggu oleh sahabat. Tidak tanggung-tanggung. Sahabat itu nunggunya sampai menjelang fajar. Hampir menjelang fajar pada Ramadan lah itu. Ditunggu. Ketika subuh Nabi keluar, sholat subuh bersama para sahabat, Rasulullah mengatakan apa? Aku sengaja tidak keluar, bukannya aku tidak tahu kalau kamu ini nunggu aku tahu kamu nunggu. Cuman aku tidak keluar rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kamu sekalian. Kenapa? Karena kalau aku keluar hari yang ketiga, riwayat yang pertama, hari yang keempat, riwayat yang kedua, maka nanti aku takut Allah mewajibkan sholat tarawih. Kalau sudah diwajibkan, ya bosok kasarannya ditambah dewe ya apa? Ojo maning 20 rakaat, 8 rakaat. Sembayang 5 waktu kadang-kadang sembayang, kadang-kadang enggak, naudzubillah min dzalik. Aku tidak mau seperti itu. Nah, setelah itu mereka sholat sendiri-sendiri. Zaman sampai Rasulullah wafat, sampai Siti Aisyah di antara riwayatnya mengatakan Nabi itu juga sholat. Dan para sahabat kalau sholat seperti geremengnya tawon, gitu. Karena baca-baca di dalam sholatnya tadi itu. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, mereka tadi itu apa? Masih sholat sendiri-sendiri. Zaman Sayyidina Umar kelihatan, loh, sholat dewe-dewe. Ini kalau dikumpulkan enak ini. Yang laki-laki jamaah laki-laki sendiri, yang perempuan jamaah perempuan sendiri. Maka ketika itu Sayyidina Umar memanggil sahabat untuk menjadi imam. Maka ketika itu sholat tarawih berjamaah zaman Sayyidina Umar. Baik. Kalaupun ada yang mengatakan misalnya, anak pecinta Ali bin Abi Thalib, kelompok weru kan sampean kan? Udah omong weru sampean. Anak pecinta Ali bin Abi Thalib. Ini sholat tarawih merupakan bid'ahnya Umar bin Khattab. Ngene lho. Nih. Sadurunge ente pernah maca kitab enggak? Ngerti tak jawabane? Pernah maca kitab tak? Pernah, Beb. Kitab apa? Mujarobat tutu. Kok mujarobat? Jangan-jangan tidak ngerti baca kitab. Mek keluar-keluar tok. Baik ya. Kalau memang dikatakan anak pecinta Ali bin Abi Thalib, ini Umar bin Khattab buat bid'ah yang baru dengan adanya sholat tarawih. Rungokno. Ya. Iki kupingnya dibuka. Kalau ndak ono sendok ngene, ya. Jadi krungu, ya. Sayyidina Ali pernah berdoa untuk Sayyidina Umar. Ketika ngelihat mereka sahabat sholat tarawih berjamaah, Sayyiduna Ali yang dikatakan dia ini pecinta Sayyiduna Ali, Sayyidina Umar mengatakan apa? Semoga Allah memberikan cahaya di kuburnya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar telah memberikan cahaya masjid-masjid kita. Dengan apa? Adanya sholat tarawih. Loh, kok teko uang sing ilmu sak sendok si an sendok teh maneng cilik ngomong apa? Hanya Sayyidina Umar itu. Loh, sing kon melok sapa terus nih? Yang itu mengikuti siapa terus? Ngerti? Kalau ente katakan memang sholat tarawih itu bid'ahnya Sayyidina Umar, perlu ente ketahui Al-Quran yang ada sekarang ini bid'ahnya Sayyidina Utsman. Ayo ngomong. Siapa yang membukukan Al-Quran? Kepintakon aku. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Zaman Sayyidina Umar tidak ada. Adanya siapa?
Sayyidina. Berarti ente tidak mau sama Al-Quran kalau gitu. Loh, ana mau sama Al-Quran. Loh, bid'ah. Bid'ah itu. Ngerti? Paham? Kalau sama diputar misalnya, ini penting Pak, penting. Cek ini sampean ini berarti bukan mau nyerang Pak. Lek diserang itu jawaban gitu loh. Dikatakan, berarti ente tidak sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tidak sholat tarawih berjamaah. Cuma 3 hari 2 hari. Kemudian tidak sholat. Loh, ente sebab ilahnya itu apa? Penyebabnya Rasulullah tidak sholat tarawih berjamaah itu apa? Ilahnya takut kalau Rasulullah sholat tarawih terus dijadikan syariat oleh Allah. Kalau sahabat tidak akan jadi syariat kecuali ada Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah perbuatannya bisa jadi syariat. Sehingga Rasulullah tidak sholat tarawih berjamaah, sholat sendiri. Rasulullah tidak adzan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah adzan, ketika Rasulullah mengucapkan hayya 'alas sholah, ayo menuju sholat, sing turu wajib bangun, yang tengah pekerjaan wajib berangkat. Kenapa? Panggilan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah jadi syariat. Tapi bukan berarti kita sholat tarawih berjamaah ini bertentangan dengan Rasulullah. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah sholat tarawih berjamaah ditinggalkan, takut jadi syariat. Tapi kalau kita jangan ke sholat tarawih, sholat 1000 rakaat, kalau perlu dahi kita pecah, tidak jadi syariat selamanya. Ngerti? Jadi intinya apa? Sholat tarawih ku sebenarnya sing apik ku ijenan. Tahu ini? Apa sebabnya? Ya males. Apa maneh? Bedanya Sayyidina Umar, males. Ini loh. Ini firman Allah ini. Firman Allah surat At-Taubah ini. Wa qalu, Allah mengatakan apa? La tanfiru fil harri. Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Allah mengatakan nanti, hei para orang-orang yang berjalan bersama Rasulullah, orang-orang yang bareng dengan Rasulullah, kamu ini jangan tinggalkan Rasulullah cuma gara-gara panas, ikuti Rasulullah. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwasannya kalau dia takut dengan api, dia takut panasnya dunia, katakan panasnya jahanam lebih panas. Ini juga omongan. Ada perempuan ya apa? Kenapa tidak pakai kerudung? Kenapa? Ya apa ya? Aku pakai kerudung ini panas. Kalau panas nanti bisa keringetan. Kalau keringetan tumbuh ketombe. Aku tidak mau beb. Al, rungokno ya. Ente mengatakan gunakan kerudung di dunia panas. Panasnya api neraka lebih panas. Ketika engkau buka kerudungmu, engkau bermaksiat kepada Allah, engkau akan diazab di neraka jahanam. Ketahui api neraka jahanam lebih panas daripada matahari yang ada di dunia. Ngerti? Ini kita diajarkan Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kalau itu hanya Rasulullah yang berhubungan dengan Rasulullah sudah, apapun rumahnya Rasulullah yang dicintai, misalnya masjid, rumahnya Allah, Rasulullah juga. Apa yang pernah disampaikan Rasulullah berupa apa? Al-Quran, ngeluh-ngeluh titik, posing-posing sedikit, baca. Aku males rek atau maca Quran. Apa ngeluh? Ya ngono ya. Lek kalau bener apa lu ngeluh lho kok. Ngono tak jawabane, Pak. Ayo tarawih ayo. Sallahu mari kerja. Ya sebetulnya apa-apa sih. Ente mau terawih, yo karepmu, ndak terawih yo karepmu. Cuma saya ndak seneng di sini, saya ndak seneng ini. Dia itu males, cuma gunakan alasan seolah-olah ilmiah. Sekarang sampai ngerti ndak jawabannya sudah ya? Intinya apa? Males, kaslan. Ini masjid apa? Nur Sobaya? Hah? Nur Sobaya. Dengarkan ya. Nur Sobaya kalau terawih banyak ndak? Berapa kira-kira? 4 sof ya. 4 sof kira-kira berapa? 100? Hah? Lebih? Lebih ya 100. Taib. Dengarkan. Nurus Soba 4 sof. Berapa orang? 100.
Saya berikan cara sampean. Kepingin penuh kan? Sebelum adzan maghrib, Anda dengar semuanya itu. Assalamualaikum para penduduk Tukum sekalian. Barang siapa yang malam ini sholat tarawih di Nurus Sobah, maka akan kami beri masing-masing 200.000 dengan beras 5 kilo, ditambah minyak goreng, ditambahi dengan sandal jepit. Kira-kira ya apa? Buyar Pak. Insya Allah kocok-kocok pecah kabeh wis. Penuh. Kenapa? Duit apa maning? Beras, duit, kakean wis yo. Kakean. 50.000 wis. Biasa kampanye 50.000 ngono men. Rame wis dah. Loh, kalau dikasih uang kok enggak mau Beb ya? Cuma 4 soft. Apalagi kalau sudah deket hari raya, deket juga ke imamnya, tambah maju. Kenapa? Karena tidak dapat uang. Karena mereka tidak tahu pahalanya. Andai saja pahalanya diberikan THR, buyar Pak. Saat takmir-takmirnya kokot. Kenapa? Bayari jamaah. Ngerti? Intinya apa sih? Males. Nah, ini firman Allah, surat At-Taubah ayat 81. Ini merupakan asbabun nuzulnya karena adanya perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk. Apa itu perang Tabuk? Insya Allah kita bahas besok ya. Iya, saiki jam 10 Pak. Nek tak bahas saiki, sampean ngeluh, aku tambah serak. Iya. Insya Allah besok akan kita baca dari surat At-Taubah ayat 81 ini.